Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Lingkungan sangatlah penting bagi siklus kehidupan manusia. Pada zaman modern ini, telah terdapat permasalahan lingkungan yang sering terjadi, yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh sampah dan limbah serta upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pencemaran udara, yang kedua, pencemaran air, yang ketiga, pencemaran tanah, dan yang keempat, pencemaran suara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih unsur kimia, fisika, biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta akan mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Masalah pencemaran udara di era teknologi ini telah mencapai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Udara yang mulanya segar kini menjadi kering dan kotor. Hal ini menjadi sumber masalah bagi kelangsungan makhluk hidup. Udara yang telah tercemar bukan saja mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi seluruh makhluk hidup dan lingkungan juga akan terkena efek dari pencemaran udara tersebut. Dari salah satu jurnal yang saya baca, pencemaran udara itu disebabkan dari 3 sumber, yaitu pertama sumber perkotaan, yang kedua sumber pedesaan, yang ketiga sumber alami. Sumber perkotaan itu biasanya diakibatkan karena banyaknya pabrik industri yang mengeluarkan asap yang berupa CO atau CO2 yang mengkontaminasi udara bersih sehingga udara tersebut tercemar. Yang kedua, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu menghasilkan asap berupa CO atau CO2 yang mengkontaminasi udara bersih sehingga udara tersebut tercemar. Yang ketiga biasanya dari pembangkit listrik. Dan yang kedua sumber dari pedesaan. Sumber dari pedesaan itu biasanya diakibatkan dengan penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga mengkontaminasi udara-udara yang alami di sekitar pedesaan tersebut. Yang ketiga, sumber alami biasanya diakibatkan oleh abu gunung berapi dan pembusukan sampah. Perkembangan zaman menimbulkan peningkatan industri dan transformasi. Hal ini memicu pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan, terutama di wilayah kota-kota besar. Dampak-dampak pencemaran udara antara lain yaitu masalah kesehatan bagi manusia, seperti gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker, dan gangguan-gangguan lainnya. Selain berdampak pada kesehatan, pencemaran udara juga berdampak pada pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di seluruh dunia. Hal ini akan merusak habitat dari hewan-hewan dan tumbuhan yang hidup di daerah es atau pegunungan es. Selanjutnya, akan terjadinya hujan asam. Jadi, hujan asam adalah air tetesan hujan yang bercampur dengan polutan udara. Jadi, hujan asam ini akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar bagi lingkungan dan manusia. Dampak lainnya yaitu akan terjadinya eutrofikasi atau kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut, yang akibatnya akan mengganggu habitat dari makhluk di bawah air seperti ikan dan tumbuhan lainnya. Tidak hanya bagi manusia, efek negatif dari pencemaran udara juga dirasakan oleh satwa liar. Bahan kimia yang bercampur di udara memaksa satwa liar untuk pindah ke tempat baru. Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon yang akan membuat sinar UV langsung masuk ke bumi dan mengakibatkan kerusakan pada kulit dan mata.
Nah, untuk upaya atau cara untuk mengatasi pencemaran udara bisa Anda lakukan sendiri. Langkah-langkah kecil ini dapat menjadi awal perubahan yang besar dalam mengatasi atau mengembalikan udara agar kembali bersih dan segar untuk dihirup. Adapun langkah-langkah untuk mengatasinya yaitu yang pertama, mengurangi kendaraan bermotor. Asap yang timbul dari kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang udara yang paling besar. Karena itu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bisa menjadi langkah yang signifikan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi. Kemudian, yang kedua yaitu memelihara lebih banyak tanaman. Anda tidak perlu punya lahan yang luas untuk bisa menanam jumlah tanaman di rumah. Cukup dengan memelihara tanaman hias seperti lidah mertua di pot bisa membantu menyaring udara di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membakar sampah. Salah satu kebiasaan buruk yang masih sering ditemukan adalah membakar sampah. Padahal asap dari pembakaran tersebut berbahaya dan bisa menyumbang pencemaran ke udara sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu membatasi penggunaan listrik. Membatasi penggunaan listrik di rumah juga bisa menjadi salah satu langkah penanggulangan pencemaran yang paling efektif. Mulai sekarang cobalah untuk selalu mematikan alat elektronik yang sedang tidak terpakai.